Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Konsep Dasar dan Batasan Pendidikan Literasi pada Anak Usia Dini. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asyifatur Rahma dengan NIM 2402247. Nah, materi ini memiliki latar belakangnya. Latar belakangnya yaitu minat baca atau literasi di Indonesia yang sangat minim. Dan minimnya minat baca anak disebabkan kurangnya pembiasaan sejak dini untuk membaca dari kedua orang tuanya serta guru. Sehingga sampai besar anak akan malas untuk membaca. Jika anak tidak dibiasakan untuk membaca sejak dini, anak akan mudah menerima informasi yang tidak benar. Dengan literasi atau sering membaca, maka anak akan menerima informasi-informasi yang benar dan dapat menambah wawasan seorang anak tersebut. Adapun rumusan masalah pada materi kali ini yaitu kemampuan literasi di Indonesia atau minat baca anak di Indonesia yang sangat rendah. Minat baca yang rendah disebabkan tidak ada pembiasaan membaca sejak anak kecil oleh orang tuanya. Oleh sebab itu, anak tidak mau membaca pada hingga mereka dewasa. Rendahnya minat literasi anak memiliki dampak yang sangat besar. Literasi anak berguna untuk masa depan anak kelak, yaitu dalam menerima informasi atau membaca informasi yang ada tanpa melihat kebenaran atau mengklarifikasi terlebih dahulu dan menyebarkan berita tersebut. Jika anak memiliki kemampuan literasi yang baik, anak akan melihat atau mengklarifikasi informasi terlebih dahulu, supaya tidak menyebarkan berita yang tidak benar atau hoaks. Oleh sebab itu, kita harus mengembangkan minat baca anak sejak dini, supaya budaya literasi anak akan tercantum pada dirinya. Sehingga dalam membaca tidak ada lagi paksaan atau anak terpaksa dalam membaca, dan membaca menjadi kebiasaan anak atau suatu hobi bagi anak. Tujuan materi kali ini yaitu untuk memahami bagaimana orang tua mengembangkan kemampuan literasi anak usia dini melalui kegiatan membaca buku cerita. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riswa. Kepada Riswa kami persilahkan. Halo, perkenalkan nama saya Riswa Syafitri dengan NIM 2402234 dengan nomor presensi 5. Baiklah, pada bagian ini saya akan membahas tentang hakikat pendidikan literasi, yang dimana pembahasannya mencangkup 2 pendapat pakar dan 1 menurut opini kelompok 1 sendiri tentang pendidikan literasi itu sendiri. Yang pertama, menurut Elizabeth Sulby, pada tahun 1986, Elizabeth Sulby sendiri menyatakan bahwasanya arti literasi itu adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi. Nah, maksud dari pendapat Elizabeth Zulfi sendiri yang menyatakan bahwasanya literasi itu adalah kemampuan berbahasa dan berkomunikasi yang sebagaimana kita tahu yaitu seperti membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan pola-pola yang berbeda dengan merujuk tujuan yang sama. Nah, jadi singkatnya definisi literasi ini adalah kemampuan membaca dan menulis. Yang kedua, menurut UNESCO, the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Menurut UNESCO, literasi adalah seperangkat keterampilan nyata, terutama dalam keterampilan membaca dan menulis. Dan UNESCO sendiri mendefinisikan literasi sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, serta mengkomunikasikan dan menghitung menggunakan cetak dan tertulis. Terakhir, menurut pendapat kelompok 1 tentang pendidikan literasi, yaitu yang dimana kami beropini menggabungkan atau mengkombinasikan antara pendapat pakar Elizabeth Sulby dengan UNESCO, yaitu menurut kelompok kami, literasi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam komunikasi dan memiliki keterampilan dalam membaca dan juga menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Delvianti dengan NIM 2402-2020 dengan nomor presensi 03. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pendidikan literasi pada anak usia dini.
Konsep dasar pendidikan literasi pada anak usia dini. 1. Pengenalan bahasa lisan, seperti mengembangkan kosakata sehari-hari, melatih kemampuan mendengar, dan mematuhi instruksi sederhana. Yang kedua, pengenalan bunyi dan huruf, seperti memperkenalkan alfabet dan bunyi huruf masing-masingnya. Menggunakan lagu, permainan, dan aktivitas interaktif untuk membantu anak mengingat huruf. Yang ketiga, kesadaran fonologis. Kesadaran fonologis merupakan dasar untuk belajar membaca dan menulis. Kesadaran fonologis memungkinkan orang-orang untuk mengenali dan mengelola bunyi, seperti melatih anak untuk mengenali dan memainkan suara dalam kata-kata dan mengajarkan rima kepada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Alfiani Putri dengan NIM 24022120 dan dengan nomor absen 18. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang konsep pendidikan literasi pada anak usia dini. Yang 4, pengenalan konsep tulisan. Yang terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, memperlihatkan bahwa tulisan memiliki makna. Yang kedua, menjelaskan arah membaca ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Yang kelima, pengembangan niat membaca. Terbagi juga menjadi 2 poin. Yang pertama, membaca cerita secara rutin, dan yang kedua, menyediakan buku-buku yang sesuai dengan anak usia dan minat. Yang poin D, melakukan aktivitas menggambar dan mewarnai. Dan yang terakhir, poin C, memperkenalkan kegiatan menulis huruf dan angka secara sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Revita Ayu, nomor resensi 04 dan nomor NIM 240226. 7. Pendekatan multisensori. A. Melibatkan berbagai indera dalam proses pembelajaran, visual, auditori, taktil. B. Menggunakan media pembelajaran yang beragam. 8. Penguatan positif. A. Memberikan tujuan dan dorongan atas usaha anak. 9. Kolaborasi dengan keluarga. A. Melibatkan orang tua dalam kegiatan literasi di rumah. Oke, kita lanjutkan pada batasan pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu penggunaan gadget. Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi cenderung menemukan cara-cara yang menarik untuk mendampingi penggunaan gadget pada anak usia dini, seperti bermain gadget bersama anak dan mengarahkan anak untuk membuka konten yang bermanfaat bagi pembelajaran mereka. Yang kedua yaitu literasi digital, yang dimana menjadi faktor pendukung keberhasilan kegiatan pembelajaran anak usia dini. Yang ketiga yaitu budaya literasi, yang dimana membudayakan literasi pada anak usia dini itu sangat penting pada usianya mereka mengalami perkembangan yang begitu cepat. Ketika anak usia dini tidak ditanamkan budaya literasi, maka menyebabkan anak-anak usia dini kurang tertarik untuk membaca dan menulis mereka.